Halo guys, selamat datang di Sejuta Alur Film. Seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Film berjudul About Love. Kisah dua keluarga yang mana satu di antaranya berjuang untuk kehidupan rumah tangganya, bekerja untuk menutupi segala kebutuhan dan hutang. Sedangkan di lain hal keluarga kaya yang lebih, namun kisah mereka tak seindah yang dibayangkan. Uang bahkan tak mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Pertemuan seorang gadis bernama Nina dengan Sergei tak sengaja karena Sergei yang saat itu mengendarai mobilnya dengan tak berhati-hati membuat air mengenai Nina. Sergei akan membayar segala kerugiannya, namun Nina sendiri menolak dan pergi. Nina memiliki seorang suami bernama Sasa yang berprofesi sebagai dosen dan juga seorang penerjemah. Nina bahkan salah satu mahasiswa dari Sasa. Sasa sendiri memiliki hutang yang mana membuatnya harus membayar. Jika tidak, satu-satunya rumah mereka akan hilang. Saat pusing melanda, kadang Nina menjadi tempat di mana Sasa melampiaskan kemarahannya. Namun, Sasa sendiri sebenarnya mencintai Nina. Mereka selalu melakukan keharmonisan setelahnya. Sedangkan Sergei sendiri memiliki anak dan juga istri. Kesibukannya dalam bekerja membuat Sergei hanya memikirkan untuk menghasilkan uang, sampai istrinya sendiri tak tertarik untuk masuk juga ke dalam bisnis suaminya. Suatu ketika saat itu Sasa mendapatkan pekerjaan penerjemah untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Dan di sini Sasa meminta istrinya Nina untuk menggantikannya sebagai penerjemah di sebuah perusahaan. Saat itu Nina terkejut karena dirinya harus bekerja dengan pria yang saat itu berdebat dengannya. Mereka bertemu dengan para pria penting dari Cina. Nina menemani mereka dari urusan kerja sampai akhirnya juga ikut dalam perkumpulan orang-orang ini dalam memainkan judi. Semua berjalan dengan baik, bahkan Nina yang baru pertama diajari oleh Sergei, akhirnya dirinya berhasil memenangkan taruhan. Bukan hanya itu, Sergei juga mengajarkan bermain bowling kepada Nina. Saat itu teman kerja Sergei meminta Sergei untuk bersenang-senang, mencoba mengajak wanita itu untuk bersenang-senang dengannya. Malam itu Sergei juga mengajaknya makan. Sergei dengan terang-terangan mengajaknya untuk tidur, namun Nina menolak. Dirinya bahkan tak sempat untuk meminta pinjaman pada bank pria tersebut. Sergei memberikan kesempatan jika Nina berubah pikiran, maka dirinya bisa menghubunginya. Sesampainya di rumah, Nina berbicara kepada suaminya. Dirinya menang uang cukup banyak, namun tak diambilnya. Hal ini membuat suaminya kesal bagaimana Nina tak mengambil uang itu, karena uang itu sangat bisa membantu mereka. Sasa terus menyalahkan Nina yang tak bisa membantu mereka dan hanya diam. Hal ini menekan Nina, dirinya juga akan mengambilnya di lain kesempatan. Sasa sama sekali tak memahaminya, bahkan tak percaya jika Nina tak mau membalas budi itu jika harus tidur dengan mereka. Kacauan hutang membuat Sasa sangat terpuruk. Nina terus mengikuti kegiatan suaminya, namun dirinya juga tertekan dengan masalah suaminya. Sasa terus meminta Nina menelpon bankir Sergei untuk masalah pinjaman, dengan dalih menolongnya. Keadaannya membuat Nina tak memiliki pilihan lain. Dirinya pun menelpon Sergei. Bahkan saat itu Sergei meninggalkan istri dan anaknya hanya untuk menerima telepon dari Nina, mengatur tempat dan juga waktu. Nina pergi dengan alasan dirinya akan ke perpustakaan dan akan pulang terlambat. Masalah pinjaman yang diminta Nina kepada Sergei diselesaikan dengan mudah, bahkan pinjamannya mendapatkan potongan. Nina merasa gugup, namun Sergei sendiri tak memaksanya. Tapi melihat hal ini, Nina malah melakukannya dengan Sergei. Mereka menghabiskan waktu bersama. Nina bahkan saat itu terlihat begitu bahagia, namun dirinya tersadar jika yang dilakukannya salah. Nina pun pulang dengan beban, namun saat itu Sasa senang karena bank menelponnya. Nina tak tertarik dengan hal itu, bahkan dirinya tak mau diganggu untuk sementara. Di lain hal, Tamara sendiri tahu jika suaminya bersama dengan wanita kotor. Dirinya marah pada suaminya. Pertengkaran mereka terjadi dan Sergei dengan santai meminta istrinya mengatakan kepada anak mereka dirinya akan pergi bisnis ke luar kota. Sergei kini tinggal di tempat lain, bahkan dirinya mengundang Nina untuk datang. Mereka kembali melakukan hubungan, bahkan Nina membohongi suaminya kemana dirinya akan pergi. Nina mulai nyaman dengan Sergei.
Mereka pun membuat janji untuk bertemu kembali. Saat di mana Nina bersemangat untuk bertemu dengan Sergei, Sergei mendapat berita jika anaknya sakit. Hari-hari berlalu, bahkan Sergei tak memberikan kabar. Nina menjadi begitu buruk, bahkan dirinya harus pergi ke dokter. Saat itu Sasha berusaha untuk mendekat, namun Nina yang kesal mengatakan dirinya telah tidur dengan orang lain. Sasha tak terima hal ini dan mengusir Nina keluar. Sasha menjadi pria pemabuk dan juga hampir tak kuasa menahan amarahnya. Sedangkan Nina sendiri harus menelpon Sergei. Tamara sendiri tahu apa yang dilakukan suaminya. Sergei menjanjikan sebuah rumah untuk Nina dan itu dilakukannya. Bahkan teman Nina begitu takjub melihat perubahan kehidupan temannya itu. Di lain hal, Nina sendiri tak canggung menelpon Sergei. Istri Sergei sendiri menanyakan kepada suaminya tentang wanita yang disukai suaminya itu. Cepat atau lambat, Tamara tahu ini akan terjadi. Namun dirinya hanya menerima hal ini dengan tak banyak pertengkaran. Berpacaran dengan seorang pria yang sudah menikah tak membuat hal ini mudah bagi Nina. Dirinya bahkan tak bisa sesuka hati bersama dengan prianya. Beberapa kali Nina mencoba menghubungi Sergei namun tak berhasil. Bahkan istrinya yang mengangkatnya. Selain itu, Sasha yang terus melihat Nina pun kesal. Dirinya tak bisa terus dipermalukan di depan semua mahasiswa. Sasha mengancam Nina untuk pergi. Bahkan di malam harinya, Sasha datang dan memperlakukan Nina dengan tak baik. Malam itu Nina menelpon dan Tamara sendiri yang memberikan ponsel itu pada suaminya. Nina tak ingin dekat dengan pria itu lagi, bahkan meminta pekerjaan pada Sergei. Sergei berjanji akan membelikan perusahaan perjalanan untuknya. Bukan hanya itu, kini Nina juga mengandung. Nina tak masalah jika anak itu hanya akan menjadi anaknya jika Sergei tak menginginkannya. Namun Sergei tetap berjanji akan memberikan masa kecil yang baik bagi bayi itu. Sedangkan untuk Sasha sendiri, Sergei akan mengurusnya nanti. Sasha saat itu harus menerima penghajaran yang sangat keras. Sedangkan ketika Sergei pulang, dirinya jujur pada istrinya jika wanita itu menginginkan anak. Namun Sergei sendiri tak terlalu peduli tentang hal itu. Bahkan Tamara sendiri menerima hal ini. Dirinya bisa berada sesuai keinginannya. Bahkan Tamara juga tak menjauhkan Sergei dengan anaknya. Tamara seperti menutup mata akan hal ini. Masa-masa telah berlalu. Sasha akhirnya menikah dengan Larissa, teman Nina. Sedangkan Nina sendiri hamil. Di satu kesempatan saat itu Sasha juga hampir menyerang Nina dan juga Sergei. Namun beruntung saat itu Nina mendorong pria yang akan menembak Sasha dan membuat Sasha selamat. Nina mengatakan jika semuanya telah berakhir dan Sasha harus menerimanya. Sasha saat itu membuang belatinya dan pergi. Perjalanan Nina berjalan dengan biasanya. Dirinya hidup dengan anaknya dan sesekali Sergei bersama mereka. Sampai suatu ketika, Sergei mengajak Nina untuk hadir di sebuah pertemuan. Dan di sana mereka bertemu dengan Sasha. Sasha menjadi pria yang berbeda. Dirinya kini menjadi seorang pengajar, dokter dan ahli bahasa dan juga penerjemah. Sergei sama sekali tak terganggu dengan pertemuan ini, malah bahkan tak peduli. Saat Sasha menanyakan apakah Nina mencintai pria itu, Nina menjawab dirinya mengira seperti itu. Namun apakah Sergei mencintainya? Nina menjawab pria itu tak mencintainya. Mereka pun akhirnya membuat janji untuk bertemu di sebuah hotel, tapi menggunakan mobil mereka masing-masing. Nina menanyakan bagaimana Larissa, namun Sasha masih mencintai Nina. Malam itu Sergei sendiri menghabiskan waktu dengan Tamara dan anak mereka. Sergei terlihat lebih mencintai istri dan juga anaknya kini yang menjadi anak yang cerdas sepertinya. Sedangkan Nina dan Sasha, mereka menghabiskan waktu bersama. Sasha masih mencintai Nina, namun kini Nina tahu arti dari dirinya sendiri. Nina ingin menjadi mandiri, dirinya tak ingin diatur oleh siapapun selain dirinya sendiri. Tubuhnya, keputusannya hanya akan menjadi miliknya, sedangkan cinta adalah hal yang bodoh bagi Nina.